Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bizikri fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ayah bunda dan anak-anak ustazah yang solih dan solihah, berbahagialah kalian berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, dan bulan yang dimana pahala kita dilipat gandakan. Dan berbahagialah juga kita, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustazah dan ayah bunda, mengenai rahmat Allah, ustazah akan menyampaikan beberapa sosok yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi ada sosok atau orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ciri-cirinya: satu, orang yang lalai dalam beribadah kepada Allah. Contohnya, mungkin kalau kita lihat sehari-hari adalah sholat. Mungkin kita suka sholatnya ditunda-tunda di akhir-akhir, walaupun tidak ada pekerjaan, jadi kayak orang nyantai nanti gitu kan, apa-apa dinanti gitu kan. Nah, ditunda dulu, mungkin melaikan. Lalu dia juga tidak melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Jadi dia tidak, apa yang disebutkan atau dikatakan di rukun Islam dia tidak dilaksanakan. Itu juga merupakan kelalaian dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah SWT. Nah, yang kedua, poin yang kedua, sosok yang dijauhkan dari rahmat Allah itu adalah golongan setan atau golongan orang-orang yang mengikuti di dalam kehidupannya adalah setan, atau dia menjadikan setan itu sebagai temannya. Jelaskan kalau setan itu biasanya berhubungan dengan kejahatan, kejelekan, keburukan. Jadi di dalam kehidupannya dia selalu berbuat yang tidak baik karena dia berteman dengan setan atau dengan setan itu ya. Jadi lupa kepada Allah. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Yang tadinya kita, oh ini kayaknya nggak termasuk ini deh, apa tuh yang dilarang oleh Allah. Tapi setan itu terus membisiki sehingga dia ingin menjadi apa tuh, ikut yang tadi tentang kejahatan tadi. Ya udah, dia kan namanya berteman, dia ngikutin gitu kan. Nah itu biasanya yang seperti itu. Terus yang ketiga, sosok yang dijauhkan dari rahmat Allah itu adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini selalu berhusnudzon kepada Allah. Mungkin cirinya suka mengeluh, atau kenapa ya Allah itu, kenapa ya aku begini, kenapa Allah nggak giniin gitu kan. Biasanya orang itu mengeluh gitu kan, cirinya orang yang berburuk sangka. Jadi apa-apa dia nggak terima gitu kan. Misalkan, kok Allah kenapa aku tuh begini. Kita sebagai orang atau hambanya Allah, sebagai orang muslim, kita harus berhusnudzon atau selalu berbuat baik, bersangka baik kepada Allah. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima, mungkin itu yang terbaik bagi kita. Tapi tidak, apa yang kita minta kepada Allah bisa jadi itu tidak baik bagi Allah. Jadi kita sebagai hambanya mah, kalau kita ya udah, kalau saya gitu ya udah, kita yakin kepada Allah, kita berhusnudzon selalu, mungkin ini yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Nah, poin yang keempat adalah orang yang suka mengada-ngadakan atau berburuk dusta kepada Allah, mengada-ngadakan dusta kepada Allah. Nah, mungkin orang yang seperti ini juga, jadi dia bersusah payah di dalam kehidupannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, lupa kepada Allah. Jadi apa yang itu kan dia dustakan gitu kan ya. Nah, itu mungkin. Terus sosok yang berikutnya adalah sosok yang suka menganiaya. Menganiaya di sini adalah dia merugikan orang lain, dia berbuat tidak adil, selalu merugikan apa yang dia lakukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan dia selalu berbuat mungkin zalim ya kepada orang. Nah itu orang yang suka menganiaya juga akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang berikutnya adalah kita mentaati pemimpin yang zalim.
apa untungnya kita mentaati pemimpin yang zalim? Nggak ada untungnya, gitu kan. Apalagi mungkin kita sekarang berada di fase gitu kan, pemimpin-pemimpin yang zalim. Apa yang harus kita lakukan? Kita bersabar kepada Allah, kita berdoa, kita dijauhkan dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Di sini terterang dalam surat Quran yang punya walain atotum basarum mislukum illa lakhasirun. Nah, jika kita taat kepada orang seperti manusia seperti kita gitu kan, maka kita akan merugi. Nah, itu yang Allah berikan dalam Al-Qur'an. Nah, berarti kita tidak usah mentaati pemimpin yang zalim. Kalau saya pribadi mungkin kalau kita berikan contoh di kelas gitu kan, sebagai pemimpin kelas atau pemimpin atau wali kelas, nah kita berusaha untuk adil kepada anak-anaknya, untuk memberikan kasih sayangnya yang merata, memberikan ilmunya yang merata, karena kita tidak mau dicap oleh sebagai nanti pemimpin yang tidak adil, karena Allah akan menjauhkan kasih sayangnya kepada kita. Makanya kalau di sini Ustazah berintrospeksi diri sebagai pemimpin atau sebagai wali kelas harus dijauhkan dari tipe-tipe pemimpin yang zalim tadi. Atau nanti anak-anak mentaati kita, kalau kitanya zalim ya seperti apa gitu kan. Makanya kita atau saya sebagai wali kelas nanti sebagai wali kelas harus berbuat yang baik, jauhkan, hindari ciri-ciri pemimpin yang zalim supaya anak-anak didik saya kita tidak taat kepada pemimpin yang zalim. Nah, yang terakhir, sosok yang dijauhkan dari rahmat Allah itu yang terakhir adalah orang yang suka ingkar kepada Allah dan melakukan kebatilan. Nah, di sini jadi orang ini adalah orang yang suka melakukan banyak. Kalau kebatilan itu berarti kan keburukan. Dia selalu melakukan hal-hal yang buruk. Dan ingkar di sini adalah ingkar yang tidak sesuai dengan syariat. Mungkin kalau dalam Al-Qur'an ada perintah Allah, larangan Allah, sesuai dengan syariat apa tidak. Lalu kita ingkar dengan apa yang Allah larang, dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, hanya melakukan kebatilan, itu mungkin sosok orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, itu aja dari Ustazah untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dijauhkan dari sosok-sosok yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kita berminta kepada Allah, jauhkan dari tanda-tanda yang tadi, supaya kita tidak termasuk kepada orang-orang yang Allah jauhkan rahmatnya, yang Allah tidak memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang tadi. Itu aja dari Ustazah. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda dan anak-anak Ustazah sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.